Adifa. Ya. Adila. Kemana Adila? Sakit. Ya, mudah-mudahan cepat sehat ya Adila ya. Kita doakan sama-sama. Fajri. Hadir. Fatimah. Hadir. Said. Ya. Sarah. Tiara. Rodi. Yang gak hadir hari ini cuma Adila ya. Adila sakit tidak hadir. Mudah-mudahan Adila cepat sehat kembali dan bisa berkumpul bersama kita lagi. Baik, pada hari ini kita belajar mata pelajaran fikih, yaitu membahas tentang rukun dan syarat jual beli. Pada minggu lalu kita sudah membahas pengertian dan macam-macam jual beli. Ada yang masih ingat nggak pengertian jual beli itu apa sih? Apa Asraf? Ya, pertukaran sesuatu dengan sesuatu menggunakan barang yang sah berupa uang dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syara. Lalu, kata jual beli memiliki beberapa kata. Di antaranya apa saja? Al-bai, asyiro, al-mubadalah, dan at-tijarah. Ada 4 ya. Al-bai, asyiro, al-mubadalah, dan at-tijarah. Lalu ada yang masih ingat nggak macam-macam jual beli? Macam-macam jual beli itu ada berapa? Coba Fatimah, ada berapa macam-macam jual beli? Ada 3. Yang pertama apa? Ya, jual beli barang yang kelihatan. Yang kedua apa? Ya, jual beli dengan menyebutkan sifat-sifat suatu barang. Lalu yang ketiga apa? Jual beli barang yang tidak kelihatan. Oke. Pada hari ini kita membahas rukun dan syarat jual beli. Coba kalian buka buku fikihnya di halaman 8. Bagian C, rukun dan syarat jual beli. Tolong dibaca mengenai rukun jual beli. Mengenai rukun jual beli, Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda. Oke? Mulai dari sekarang. Ya, waktu selesai. Berikut adalah rukun jual beli. Rukun jual beli itu apa sih? Yaitu beberapa penunjang yang harus ada ketika melakukan jual beli. Beberapa penunjang yang harus ada ketika melakukan jual beli. Apa saja rukun jual beli? Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua, harus ada barang atau uang. Yang ketiga, adanya akad atau lafal, ijab kabul. Baik. Apa itu ijab? Ijab merupakan salah satu perkataan dari penjual. Misalnya, saya jual buku ini Rp2.000. Apa itu ijab? Ucapan atau perkataan oleh si penjual. Lalu apa itu qabul? Qabul ucapan yang dilontarkan oleh si pembeli. Contohnya bagaimana? Saya membeli buku ini seharga Rp2.000. Ijab merupakan perkataan dari si penjual, sedangkan qabul ucapan atau perkataan dari si pembeli. Bagaimana jika salah satu di antara rukun-rukun jual beli ini tidak dilaksanakan dalam kegiatan jual beli? Apakah jual belinya menjadi sah atau tidak? Coba Abdullah, jika ada salah satu rukun jual beli yang tidak dilaksanakan dalam kegiatan jual beli, apakah kegiatan jual beli tersebut menjadi sah atau tidak? Contohnya, ada kegiatan jual beli tetapi tidak adanya uang. Bagaimana? Jual beli tersebut bisa dikatakan sah atau tidak? Abdullah, tidak sah. Kenapa? Ya, karena dalam kegiatan jual beli kita harus memiliki diantaranya rukun dan syarat
si pembeli tidak mengucapkan saya membeli buku ini seharga Rp2.000. Contohnya si pembeli tidak mengucapkan lafal tersebut. Bagaimana hukumnya? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Ayo. Jika si pembeli tidak mengucapkan lafal qabul ya, karena qabul itu perkataan yang dilontarkan oleh si pembeli. Bagaimana hukumnya? Sah atau tidak sah? Ya, kita baca ya. Jika tidak ada rukun tersebut, diantaranya rukun adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya akad atau ijab dan qabul. Maka jual beli tersebut dikatakan tidak sah. Tetapi beda halnya dengan ijab qabul. Menurut para ulama, memperbolehkan kita menggunakan ijab qabul pada saat melakukan jual beli. Tetapi ada pula beberapa ulama yang membolehkan tidak menggunakan lafal ijab qabul. Kesimpulannya dari pertanyaan ibu tadi, bagaimana jika pembeli tidak melakukan atau melontarkan qabulnya atau ucapannya? Bagaimana hukumnya? Boleh ya. Karena ada sebagian ulama yang membolehkan menggunakan lafal ijab qabul, ada juga sebagian ulama yang tidak apa-apa jika tidak menggunakan lafal ijab qabul. Sampai di sini mengenai rukun jual beli, apa ada yang ingin ditanyakan? Mengenai rukun jual beli, ada pertanyaan tidak? Baik, jika tidak ada, ibu mau tanya Anissa. Anissa, rukun jual beli itu apa sih? Ya, rukun jual beli adalah penunjang yang harus ada ketika melakukan kegiatan jual beli. Apa saja rukunnya? Coba Sarah, apa saja rukunnya? Adanya penjual dan pembeli. Lalu apa lagi? Adanya barang dan uang. Apalagi? Adanya akad atau lafal ijab qabul yang disampaikan oleh penjual dan pembeli. Baik. Jadi rukun jual beli ada 3. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan uang. Yang ketiga, adanya akad atau lafal ijab qabul. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu syarat jual beli. Apa itu syarat jual beli? Syarat jual beli adalah sesuatu yang harus ada ketika ingin melakukan jual beli. Di antaranya apa saja? Yang pertama, berakal. Orang yang melakukan jual beli harus memiliki akal yang sehat. Jika pembeli atau penjual tidak memiliki akal yang sehat atau tidak sehat jiwanya, maka kegiatan jual beli tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Ya, dikhawatirkan terjadinya tipu daya jika salah satu pihak di antara penjual dan pembeli memiliki jiwa yang tidak sehat. Lalu yang kedua apa? Atas kemauan diri sendiri. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada saya terpaksa melakukan kegiatan jual beli ini. Ya, harus karena kemauan diri sendiri. Lalu yang ketiga itu apa? Tidak boros atau mubazir. Karena kegiatan boros itu atau mubazir telah dilarang oleh Islam dan tidak boleh dilaksanakan oleh kita. Lalu apa lagi? Balik. Balik itu apa sih? Yaitu orang yang sudah dewasa. Dalam melakukan kegiatan jual beli, syaratnya diantaranya balik atau orang yang sudah dewasa. Lalu apa lagi? Suci. Barang yang dijual belikan harus suci, terhindar dari najis. Contohnya seperti apa? Kulit binatang yang belum dibersihkan atau dimasak. Contoh lain seperti
seperti bangkai, seperti babi, seperti minuman beralkohol dan barang-barang yang haram lainnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah telah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak atau minuman keras, bangkai, babi dan berhala. Ditanyakan kala itu, bagaimana lemak bangkai ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna untuk cat perahu, menyamak kulit dan minyak lampu. Beliau menjawab, tidak boleh, semua itu haram. Celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan akan lemak bangkai, mereka menghancurkan lemak bangkai itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini sudah jelas ya bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli kita harus menggunakan barang atau sesuatu yang suci dan halal. Sudah jelas bahwa sesuatu yang haram ketika kita lakukan, ketika kita gunakan untuk melakukan kegiatan jual beli, maka tidak diperbolehkan. Lalu syarat yang berikutnya apa lagi? Ada manfaatnya. Barang atau benda atau sesuatu lainnya yang digunakan dalam kegiatan jual beli harus bermanfaat. Jika tidak bermanfaat sama saja dengan keborosan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pulsa. Pulsa ada manfaatnya nggak sih? Ada. Yang pertama, untuk memudahkan kita mengakses internet. Gunanya untuk apa? Mencari pelajaran tambahan, memberi kabar dengan keluarga yang jauh, dan lain sebagainya. Jadi salah satu syarat dalam melakukan kegiatan jual beli adalah menjual sesuatu yang bermanfaat. Lalu apa lagi? Barang yang dijual ada dan terlihat. Tidak boleh menjual barang yang tidak terlihat. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya menjual ikan di laut. Kira-kira boleh nggak kita menjual ikan di laut? Kita menjual ikan yang ada di laut, kira-kira boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena memang ikan itu ada di laut, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa ikan itu ada berapa kilo nih yang di laut. Ada berapa banyak ikan tersebut di laut. Kita tidak bisa menentukan dan memastikan. Maka kegiatan jual beli seperti itu tidak diperbolehkan. Lalu apa lagi? Barang yang dijual milik si penjual atau milik yang menyuruhnya. Barang yang dijual milik si penjual atau milik yang menyuruhnya. Maksudnya gimana, Bu? Contohnya, ibu punya tempat pensil. Ibu punya tempat pensil. Ibu minta tolong ke Sarah, tolong jualin tempat pensil ibu ke Fatimah ya. Contohnya seperti itu. Sarah menjual tempat pensil ibu atas izin ibu kepada Fatimah. Maka jual beli tersebut dikatakan sah karena ada izin dari si pemilik barang tersebut. Lalu apa lagi? Barang yang dijual diketahui dengan jelas. Maksudnya gimana, Bu? Ya, diketahui bentuknya, diketahui warnanya, diketahui ukurannya, dan lain sebagainya. Sampai di syarat jual beli, apakah ada yang ingin bertanya? Yo, yang ingin bertanya, nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ya, Adila, apa pertanyaannya? Oke. Barusan Adila tanya, Bu, tadi kata Ibu dalam kegiatan jual beli salah satu syaratnya adalah balik atau orang yang sudah dewasa. Adila tanya, Bu, kalau anak kecil gimana? Anak kecil kan banyak, Bu, kalau jajan tuh ke warung, ke Alfa, ke Indomaret atau yang lainnya, boleh nggak, Bu? Nah, menurut para ulama, anak kecil boleh melakukan jual beli atau lebih tepatnya boleh membeli barang atau sesuatu yang lainnya. Tetapi hanya barang-barang tertentu saja, hanya barang-barang kecil saja. Contohnya seperti apa? Permen, ciki, roti, atau makanan ringan lainnya. Tetapi untuk barang-barang berat, untuk barang-barang besar itu tidak dianjurkan. Maka anak kecil boleh melakukan pembelian, tetapi hanya membeli makanan yang ringan-ringan saja. Baik.
Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjut ke syarat ijab qabul. Tolong Adifa, syarat ijab qabul tolong dibacakan. Adifa. Ya. Yang lain mendengarkan, tidak ngobrol, tidak ada yang ngantuk. Ya, terima kasih Adifa. Syarat ijab qabul. Ijab qabul artinya perkataan penjual yang menjual barang dagangannya dan ucapan pembeli yang menerima barang beliannya. Syarat ijab qabul itu apa saja? Yang pertama, jangan ada yang membatasi. Maksudnya pembeli atau penjual tidak ada yang salah satunya diam saja, tetapi ada kesepakatan di antara dua belah pihak, antara penjual dan si pembeli. Misalnya, si penjual menjual tas seharga 20.000, maka si pembeli tidak boleh diam saja, tetapi si pembeli harus mengucapkan, saya membeli tas ini seharga 20.000. Maka disitulah ada kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Lalu syarat yang berikutnya apa lagi? Jangan disela dengan kata-kata lain. Ketika melakukan ijab qabul dalam kegiatan jual beli, tidak boleh disela dengan kata-kata lain. Contohnya seperti apa? Misalnya, si penjual menjual berkata, saya menjual buah mangga ini seharga 10.000 per kilo. Lalu si pembeli berkata yang lain, selain buah mangga itu ada yang lain lagi enggak Pak? Nah, maka itu diseling dengan kata-kata lain atau kalimat lain, itu tidak diperbolehkan. Khawatir ada kekeliruan antara si pembeli dan si penjual. Ya, lalu syarat berikutnya apa lagi? Jangan bertaklik. Apa itu bertaklik? Jangan bergantung. Contohnya seperti apa? Seperti ucapan penjual, aku jual motor ini seharga 10 juta setelah aku pakai 1 bulan kemudian. Jangan bergantung atau bertaklik. Kata bertaklik atau bergantung situ terdapat di saya menjual motor ini seharga 10 juta setelah saya menggunakannya 1 bulan kemudian. Maka ucapan atau kalimatnya seperti itu tidak diperbolehkan dalam kegiatan ijab qabul. Lalu apa lagi? Jangan memakai tenggang waktu. Misalnya penjual berkata, saya jual rumah ini seharga 100 juta setelah atau dalam waktu 1 bulan berikutnya. Tidak memakai tenggang waktu. Di mana tenggang waktunya? 1 minggu atau 1 bulan berikutnya. Tidak diperbolehkan. Bagaimana harusnya dia berucap? Saya menjual rumah ini seharga 100 juta pada pembeli. Saat itu juga dia menawarkannya. Tidak memakai tenggang waktu. Kenapa tidak memakai tenggang waktu? Khawatir ketika waktunya sudah tiba, kegiatan jual beli tersebut malah tidak jadi. Entah itu antara penjual tidak menjadi jual rumahnya, entah itu atau pembeli tidak jadi membeli rumahnya. Nah, maka di situ akan mengakibatkan kerugian. Sekali lagi, syarat ijab qabul itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu apa? Jangan ada yang membatasi atau memisahkan. Yang kedua, jangan disela dengan kata-kata lain. Yang ketiga, jangan bertaklik atau bergantung. Yang keempat, jangan memakai tenggang waktu. Sampai di sini paham? Ya, sekarang ibu mau kasih contoh nih. Ibu mau tanya nih. Yang bisa jawab ibu kasih nilai tambahan. Ibu minta tolong ke Fajri untuk menjual buah mangga ibu ke Abdullah. Ibu minta tolong ke Fajri untuk menjual buah mangga ibu ke Abdullah. Kira-kira kegiatan jual beli tersebut dibolehkan dan dikatakan sah atau tidak sah? Ya, ibu minta tolong ke Fajri untuk menjual buah mangga ibu ke Abdullah. Lalu Fajri menjualnya ke Abdullah dengan harga yang sudah ibu tentukan. Kira-kira jual beli tersebut boleh atau tidak? Ayo, boleh atau tidak? Boleh dong. Kenapa boleh? Karena Fajri menjual buah mangga tersebut atas perintah
tadi rukun jual beli itu ada apa saja? Harus ada penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjualbelikan, adanya akad atau lafaz ijab qabul. Nah, pertanyaannya, rukun jual beli hanya dilakukan atau dilaksanakan apabila ada ijab dan qabul saja, boleh atau tidak? Ya, tidak boleh, karena dalam kegiatan jual beli salah satunya harus terdapat rukun dan syarat jual beli. Lalu nomor 3, menjual barang yang dititipkan oleh pemiliknya untuk dijual di pasar, boleh atau tidak? Ya, boleh, karena sudah ada izin dari si pemilik lalu dijual kembali kepada orang lain, maka dibolehkan. Lalu nomor 4, Pak Ali menjual barang yang sudah sangat lama dan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Menjual barang yang sudah tidak ada manfaatnya lagi dibolehkan atau tidak? Tidak dibolehkan. Sudah jelas tadi ya, bahwa dalam kegiatan jual beli harus menggunakan sesuatu atau barang yang bermanfaat. Lalu nomor 5, menjual dan membeli dengan tidak mengucapkan ijab dan qabul secara jelas. Boleh atau tidak? Melakukan kegiatan jual beli dengan tidak menggunakan ijab qabul secara jelas, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena khawatir adanya kekeliruan antara si penjual dan si pembeli. Alangkah baiknya kita dalam kegiatan jual beli harus mengucapkan secara jelas.